Pria tua menyeramkan yang tinggal di hutan menyerahkan sepotong jari manusia dari mulutnya sebagai imbalan untuk permen yang diberikan Mashiro padanya. Jika memang pria itu kanibal yang dicari oleh polisi Kano, mengapa ia tak menyerang Mashiro yang cuma seorang anak kecil? Mengapa ia juga tak memakan Agawa ketika ia menyeretnya? Benarkah ia yang memakan nenek Jin? Dan apa hubungannya dengan keluarga Goto? Keluarga berbahaya penguasa desa Kuge. Anak nongkrong dalam ending Ganibal episode 3 musim 1 ini akhir ditutup dengan sangat epik dan sangat tak terduga ketika Mutsuo dan anggota keluarga Goto yang lain nekat menyerang Agawa di jalan tol kota. Meskipun Agawa dengan susah payah dan nyaris mati, dibantu oleh rekan polisinya berhasil mengatasi Mutsuo dan keluarganya, namun misteri menghilangnya Kano dan siapa pria tua di hutan belum terjawab. Mutsuo men-trigger masa lalu Agawa dengan terus memancing untuk menembaknya seperti yang dilakukan Agawa pada Kono. Ia juga mengatakan bahwa keluarga Goto tidak membunuh polisi Kano, tapi ialah yang melakukannya. Namun Agawa seakan tahu ia berbohong. Tapi mengapa Mutsuo nekat melakukan hal itu? Ada misteri besar apa yang sebenarnya mereka tutupi. Bahkan kepala pimpinan Agawa seolah-olah ingin mengaburkan sesuatu tentang keluarga Goto dan desa Kuge. Anak nongkrong melalui konten berikut, yuk kita putar otak tentang isu orang makan orang dan misteri di desa Kuge dengan beberapa petunjuk dan detail dari episode 1 sampai episode 3 serial Ganibal. Oke, lanjut. Ganibal adalah original series yang rilis di Disney Plus Hotstar pada 28 Desember 2022. Didirect oleh Katayama Shinso dan merupakan adaptasi dari manga populer karya Masaki Ninomiya yang telah terjual 2,1 juta kopi. Dibintangi Yagira Yuya, Kasamatsu So, Yoshioka Riho, Takasushi Mahiro, dan lainnya. Plot cerita mengetengahkan kepindahan Agawa dan keluarganya yang ditugaskan sebagai polisi ke sebuah desa bernama Kuge. Desa yang indah dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan penghasil kayu cemara yang sebagian besar dimiliki oleh keluarga Goto. Masalah pertama kali muncul ketika keluarga Goto menemukan tubuh anggota keluarga mereka di hutan, yaitu Nenek Jin, yang sebagian tubuhnya menghilang, seperti dimangsa sesuatu. Kematian Nenek Jin kemudian berhubungan dengan ditemukannya jari manusia yang diberikan pria menyeramkan di hutan kepada Mashiro. Awalnya Agawa mengira itu adalah jari tangan milik Nenek Jin. Namun dokter forensik Katamura mengatakan jika potongan tangan tersebut sepertinya digigit putus oleh seseorang karena ditemukan air liur di sana. Anak nongkrong, sebenarnya apa yang terjadi pada Nenek Jin dan Pak Polisi Kano? Benarkah Nenek Jin dimangsa beruang seperti fakta yang mereka temukan di lapangan? Ataukah kedua orang itu sudah menjadi santapan lezat bagi keluarga Goto? Namun siapa kanibal sebenarnya? Keluarga Goto atau pria menyeramkan di hutan? Anak nongkrong, series Ganibal ini seperti mengarahkan kita untuk sibuk memikirkan tentang kanibal. Siapa dan mengapa ada kanibal di desa Kuge? Namun sepertinya hal yang juga patut menjadi konsen bagi kita adalah ada apa dengan desa Kuge. Mengapa banyak orang yang sepertinya menutup-nutupi tentang keluarga Goto dan desa tersebut? Seperti yang tersirat oleh atasan Agawa dan wanita yang mengatakan bahwa sebenarnya penduduk desa senang dengan kematian Nenek Jin. ほんまはみんなせいせいしとるんじゃねえ。そがんことないわ。
Bukti mengungkapkan bahwa pria menyeramkan mengeluarkan sepotong jari dari mulutnya dan memberikan pada Mashiro sebagai imbalan atas permen yang diberikan anak itu. Sesuai bukti forensik yang dikatakan Dr. Nakamura, hal ini juga melengkapi puzzle tentang menghilangnya polisi Kano. Karena belakangan Dr. Nakamura juga mengatakan bahwa jari tersebut adalah jari polisi Kano. Namun sayangnya pesan penting ini tak didengar oleh Agawa karena smartphone-nya terjatuh ketika pria itu menyeretnya. Pria menyeramkan ini jugalah yang sepertinya membunuh Kano ketika ia mendatangi rumah keluarga Goto. Tampak dari ciri jari-jarinya dan celurit yang ia pakai. Ia juga melukai kening Agawa dengan celurit. Namun pertanyaannya, jika memang ia berbahaya dan hobi memangsa manusia, mengapa ia tak memakan Mashiro ketika berada di hutan? Dan apa yang terjadi pada Agawa setelah pria itu menyeretnya? Dua orang petugas damkar mengatakan jika mereka menemukan Agawa di sungai yang berada di hutan. Mengapa Agawa bisa selamat dari pria itu? Keluarga Goto memang aneh sejak kemunculan mereka yang menemukan mayat nenek Jin. Salah seorang penduduk desa juga mewanti-wanti Yuki untuk menjauh dan tidak bermasalah dengan keluarga Goto. Begitu juga yang dikatakan oleh pimpinan Agawa. Kita patut mencurigai keluarga ini sebagai keluarga kanibal. Petunjuk pertama adalah ketika mereka merobek-robek daging beruang lalu menyantapnya mentah-mentah. Mereka juga memberikannya pada Agawa. Keisuke mengatakan bahwa dengan begitu nenek Jin akan hidup di tubuh mereka. Petunjuk kedua adalah saat kekacauan terjadi di kala ritual penguburan nenek Jin. Sumire, anaknya polisi Kano, mengacaukan ritual tersebut. Ia kemudian menendang tong yang seharusnya berisi mayat nenek Jin. Namun tak ada apa-apa di sana. Ia mengatakan bahwa nenek Jin sudah berada dalam perut keluarga Goto. Kemana tubuh nenek Jin sebenarnya? Apakah mungkin yang dikatakan Sumire itu adalah kenyataannya? Sumire juga menyinggung tentang praktik endokanibalisme yang mungkin dilakukan oleh keluarga Goto. Endokanibalisme adalah menyantap jasad seseorang yang dicintai. Bagi sebagian kebudayaan dan suku tertentu di dunia, bentuk kecintaan dan cara mengucapkan selamat tinggal adalah dengan cara memotong-motong jasad orang yang mereka cintai, kemudian memakannya. Seperti yang dikatakan Keisuke ketika mereka memakan daging beruang yang katanya telah memangsa nenek Jin, agar nenek Jin tetap hidup bersama mereka. Anak nongkrong, jika kita preview lagi kemunculan pria di hutan yang menyeramkan, kita akan menemukan pola bahwa ia tak benar-benar berbahaya. Lihatlah apa yang ia lakukan pada Mashiro. Pria itu sama sekali tak melukai Mashiro. Kemudian ketika terjadi kekacauan di ritual penguburan nenek Jin, ia seakan ingin menolong Sumire yang dikeroyok oleh keluarga Goto. Saat itu ia juga berdiri di depan Sumire, seolah ada yang ingin ia sampaikan. Para orang tua di kediaman keluarga Goto juga mengatakan bahwa pria itu akan datang karena Agawa telah melukai keluarga Goto. Kesimpulannya, pria menyeramkan itu mungkin tak akan mengganggu siapapun yang tidak berbuat keonaran. Ia mungkin saja sosok peri pelindung bagi keluarga Goto atau bahkan untuk warga desa Kuge. Seperti yang kita lihat, tak peduli siapapun termasuk keluarga Goto dan dimanapun setiap ada keributan maka ia akan datang untuk menghentikannya. Hal inilah yang mungkin terjadi pada polisi Kano. Layaknya Agawa, ia membuat keributan di kediaman keluarga Goto. Ia masuk ke sana dan menemukan lorong yang mungkin menjadi jalan tembus untuk pria itu. Namun sayangnya Kano tak bisa diselamatkan. Berbeda dengan Agawa. Namun kira-kira bagaimana Agawa bisa selamat dan siapa yang menyelamatkannya? Anak nongkrong, dalam episode 1, lihatlah ketika Agawa akan pergi minum dengan keluarga Goto. Ban sepedanya bocor karena paku. Istrinya juga menemukan goresan di pintu yang berbunyi lari, seolah peringatan untuk keluarga Agawa. Siapa yang melakukan hal ini? Si kembar mengatakan pada Agawa jika ia telah melebihi batas
dan mengganggu keluarga Goto. Pria itu tak akan melepaskanmu. Itu artinya Agawa berada dalam ancaman. Ancaman ini bisa dua hal yang sudah terlihat, keluarga Goto sendiri dan pria menyeramkan itu. Lihatlah ketika Agawa masuk ke tanah keluarga Goto yang dilarang untuk dimasuki. Kedua orang ini menghalanginya. Salah satu dari mereka mempersiapkan senapan yang seolah-olah ingin menembak Agawa. Namun bagaimana jika sebenarnya fakta adalah sebaliknya? Mereka hanya ingin melindungi Agawa dari pria menyeramkan yang mungkin dengan tiba-tiba akan menyerangnya. Anak nongkrong setelah penguburan Nenek Jin, anggota keluarga Goto terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Mutsuo ingin menghabisi Agawa, dan kelompok kedua dipimpin oleh Keisuke yang malah sebaliknya. Mereka ingin melindungi keluarga Agawa. Dan terbukti Keisuke dan kelompoknya mendatangi rumah Agawa untuk melindungi istri dan anaknya. Dan kemungkinan besar salah satu di antara mereka lah yang membuat ban sepeda Agawa bocor dan menggores pintu dengan tulisan laris sebagai warning bagi Agawa dan keluarganya. Dan inilah alasan mengapa akhirnya Agawa bisa selamat dari cengkraman pria seram yang menyeretnya. Ada yang menyelamatkan Agawa, kemungkinan beberapa dari keluarga Goto. Sebelum pergi, Sumire juga mengingatkan Agawa bahwa Keisuke agak berbeda dari keluarga Goto yang lain. Anak nongkrong, dari beberapa uraian di atas, satu hal yang belum terjawab, siapa yang memakan atau membunuh Nenek Jin. Jika memang pria itu yang melakukannya, mengapa ia memangsa keluarga Goto yang seharusnya ia lindungi? Teorinya adalah Nenek Jin mungkin melakukan sesuatu yang membuat pria itu marah. Mungkin seperti yang dilakukan oleh polisi Kano dan Agawa. Tersirat jika Nenek Jin tak disukai oleh penduduk desa, ketika seseorang wanita mengatakan jika sebenarnya mereka senang Nenek Jin mati. Namun kemana mayat Nenek Jin menghilang? Apakah yang dikatakan Sumire itu benar bahwa keluarga Goto telah melakukan praktik endokanibalisme yang mungkin merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh keluarga Goto? Dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa salah satu ibu-ibu memperingatkan Yuki untuk menjauh dari keluarga tersebut. Begitu juga dengan pimpinan Agawa. Namun anak nongkrong, jangan lupakan juga tentang beruang yang menyerang Agawa. Bagaimana jika beruang itu yang memangsa Nenek Jin? Karena Mutsuo juga menemukan uban dalam kotoran beruang, yang kemungkinan besar adalah uban rambutnya Nenek Jin. Si kembar mengatakan pada Agawa bahwa hukum negara tak berlaku di desa Kuge. Ada aturan tersendiri bagi orang-orang yang tinggal di sana. Sepertinya penduduk Kuge benar-benar menaati peraturan yang ada, sehingga mereka aman-aman saja tinggal di sana. Dan pada dasarnya desa Kuge adalah desa yang damai. Dikirimnya Agawa dan pendahulunya, yaitu Kano, ke sana mungkin memiliki alasan tertentu. Untuk Kano, kita masih belum diberikan gambaran tentang keberadaannya, apa yang ia lakukan sebelum bertugas di desa Kuge, dan mengapa ia nekat menyerang kediaman keluarga Goto. Hal ini adalah benang merah bagi karakter Kano dan Agawa. Sementara untuk Agawa, dalam episode 3 ini kita sudah diberikan gambaran secara menyeluruh tentangnya dan apa yang menyebabkannya dipindahkan ke desa Kuge, dan menjadi jawaban mengapa Mashiro tak mau bicara. Agawa adalah seorang polisi yang gegabah dan sering bertindak di luar protokol kepolisian. Ia kerap menghajar target dengan membabi buta bahkan setelah target berhasil dilumpuhkan. Informasi ini ternyata diketahui Mutsuo, yang menandakan jika keluarga Goto mungkin punya akses di kepolisian. Mutsuo juga tahu bahwa Agawa menembak mati Kono yang diduga sering melakukan pelecehan pada anak kecil. Ketika itu Mashiro datang ke apartemennya, dan Agawa mengira Mashiro akan dilecehkan oleh Kono.
Ada pesan moral yang cukup bagus untuk diungkap dalam series Gannibal ini. Saat Mashiro menulis unek-unek tentang ayahnya, ia mengatakan bahwa ayahnya bukanlah polisi yang baik. Ia sering semena-mena dan memukul para penjahat. Para penjahat juga manusia. Jika semua orang jahat kepada mereka, lalu siapa yang akan memperlakukan mereka dengan baik? Begitulah tulisan Mashiro. Hal ini seolah dipertegas ketika Mashiro memberikan permen pada pria di hutan. Intinya Mashiro baik kepadanya dan begitu pula sebaliknya. Ia tak mengganggu Mashiro sama sekali. Pria tua di hutan boleh jadi merupakan perwujudan dari perlakuan manusia terhadap manusia lainnya. Ia adalah hakim yang adil dan tak pandang bulu ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan. Anak nongkrong sampai episode ketiga ini, setidaknya itulah detail, petunjuk, dan kesimpulan yang bisa kita tangkap. Apakah kalian memiliki petunjuk lainnya atau sudah membaca versi komiknya? Silahkan spoiler di kolom komentar ya.